Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita ketemu lagi pada hari ini di kelas dadakan ya. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Ajat sama kalian yang udah mau datang di hari Sabtu ini harusnya libur, tapi kalian sudah menyempatkan untuk ada di mana kita ini namanya? Taman Zodia. Taman Zodia. Iya, kebetulan Taman Zodia itu dempet dengan sekolahan kita ya di sebelah. Nah, sebelum Pak Ajat mulai pembelajaran hari ini seperti biasa, Beril masih kantuk kamu? Ya, Pak Ajat minta tolong dipimpin baca doa dulu sayang. Sebelum kita memulai praktek kali ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih Beril. Oke, kemarin salam seni budaya seperti apa? Oke, Eca masih apa? Coba Cak, apa dituntut teman-teman? Gak mau. Bareng-bareng sama Pak Ajat ya. Oke. Salam seni budaya. Dengan seni kita berbudaya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Ya, kemarin kita udah nyanyi kicir-kicir di dalam ruangan. Nah, hari ini tidak perlu ya karena kita hari ini belajar langsung di outdoor dengan model pembelajaran project based learning dan metode pembelajarannya mix antara eksperimen, eksplorasi, dan juga study tour. Loh, study tournya di mana Pak? Nah ini kita lagi study tour. Kita berada di Taman Zodia, kita tidak belajar di dalam kelas, ini namanya kita sedang study tour. Ya. Nah, sekarang melanjutin yang minggu kemarin, kita mau ngapain? Mau ngapain? Ada yang tahu, Berit? Nggak tahu. Oke. Ada yang tahu? Anissa? Kemarin belajar apa? Segitiga exposure. Ya, segitiga tekstual. Betul, Berit. Kemarin kita menginstal 2 aplikasi. Apakah aplikasinya? OpenCam sama Gcam. Oh iya Pak Jat lupa. Kameranya yang open mic sebelah sana. Jadi Ica nanti suaranya kencengan biar kedengeran. Jadi bener ya kata Ica, kemarin yang pertemuan sebelumnya kita install aplikasi OpenCam dan Gcam. Nah, yang Gcam-nya kemarin Pak Ajat sudah share di grup WhatsApp kita. Oke, sudah install semuanya? Sudah. Oke, baik. Sudah kita. Sudah nyoba? Sudah. Oke. Nah, sekarang mohon maaf. Nah, sekarang sebelum kita mulai, Pak Ajat mau absen dulu. Ya. Ica. Oke. Eca nama lengkapnya siapa? Oke, yang kemarin nggak masuk ada Garneta ya. Hari ini kemana ada yang tahu? Nggak tahu ya. Nggak ada kakak. Oke. Davina. Oke. Daryl. Hadir Pak. Hadir. Kevin. Hadir. Aldri. Nah ini Aldri menggantikan Fatir. Fatir kemana? Pulang kampung. Oke ya oke. Kemudian Miranda. Miranda nggak jadi pulang kampung neng. Hari Senin baru jalan. Oke, alhamdulillah hari ini masih bisa bantu pajak ya. Nabila. Nah, yang terakhir adalah Anissa. Tapi sebenarnya masih ada 2 siswa pajak lagi ya. Yang ini selfie, pemegang kamera kedua. Dan yang ketiga adalah Aska, pemegang kamera ketiga. Oke, terima kasih Aska dan selfie. Mohon bantuan. Oke, nah kemarin materi sebelumnya adalah segitiga exposure. Nah, kita udah nginstal Open Camera dan Google Camera atau Gcam. Yang belum kita lakukan adalah membandingkan hasil keduanya. Jadi antara Open Camera dengan Gcam itu yang mana yang lebih baik ataupun yang lebih bagus menurut versi kalian. Nah, hari ini
kalian Pak Ajat ajak ke Taman Zodia dengan menggunakan seragam olahraga. Bukan berarti kita mau olahraga, tapi kita biar fleksibel dan lebih nyaman aja dalam bergerak kalau menggunakan baju olahraga. Nah, nanti tujuan pembelajaran di pertemuan kedua ini adalah kalian memilih dan berkarya. Memilih antara open kamera sama Google kamera, mana yang lebih bagus. Nah, sekaligus berkarya. Apa karyanya Pak Ajat? Ya fotografi. Dengan mempertimbangkan 3 aspek yang kemarin kita pelajarin. Apa aja? ISO. diafragma, speed. Sip. Alhamdulillah. Berarti kalian masih paham ya tentang 3 ISO, speed, diafragma. Walaupun Aldrik masih bingung. Karena Aldrik minggu kemarin nggak ada. Gak apa-apa, kita belajar dari bareng-bareng. Nah, nanti Pak Ajat bagi 3 kelompok seperti yang kemarin Pak Ajat sudah bagi. Kelompok pertama adalah kelompok diafragma atau aperture. Karena di sini ada 3 peserta didik laki dan ada 6 peserta didik perempuan, maka Pak Ajat bagi 3-3-3. Yang kelompok diafragma adalah Beryl dengan ketua kelompoknya, kemudian anggotanya Kevin dan Aldri. Terus kemudian kelompok kedua adalah kelompok speed. Kelompok speed, ketua kelompoknya Ica, anggotanya Eca dan Gavin. Gavin mati kan? Ya. Oke, karena masih itu jam 7 baru udah sholat subuh ya berarti ya. Oke, dan kelompok terakhir adalah kelompok ISO, ketua kelompoknya Anissa. Lalu kemudian anggotanya adalah Nabila dan Miranda. Nah, tugasnya adalah nanti Pak Ajat berikan lembaran LKPD namanya. Tapi kalau buat kalian sih sebenarnya lembaran tugas lah jatuhnya ya. Jadi nanti di dalam lembaran ini ada data teknis. Misalkan contoh kelompoknya Beryl. Nanti moto bebas ya, motonya bebas, tapi ini Pak Ajat contoh aja. Misalnya foto pohon. Nah, pohon itu kamu foto 2 kali pakai open kamera dan pakai Google kamera. Nah, 2 foto itu nanti dengan diafragma yang sama. Karena Beryl adalah kelompoknya diafragma. Nice, Peter Beryl. Thank you. Nah, jadi begitu juga nanti kelompoknya Ica. Begitu juga kelompoknya Anissa. Kalau kelompoknya Ica dengan speed dan kelompoknya Anissa dengan ISO. Nah, nanti silakan kalian boleh menyebar di Taman Zodia ini. Nanti yang ngikutin kamera kelompoknya Beryl Pak Ajat, yang ngikutin kamera kelompoknya Ica adalah selfie. Kebalik ya, Aska ya, Aska. Nanti yang ngikutin kamera kelompoknya Anissa adalah selfie. Nah, nanti Pak Ajat kasih waktu 20 sampai 25 menit. Kalau Pak Ajat suruh untuk balik lagi, kita kembali lagi ke tempat ini. Nanti kita lihat hasil karya kalian. Sekaligus kalian presentasi dah apa yang kalian sudah foto. Paham? Paham tuh? Kurang kencang suaranya. Paham tuh? Fahimna. Oke. Sekarang silakan kelompoknya Beryl diafragma. Oke. Kelompoknya speed. Nah, kelompoknya ISO. Sekarang silakan menyebar. Nanti kita berkumpul lagi di 10 lewat 10. Ya, 10 lewat 10 atau 10 lewat 15. Pokoknya ntar Pak Ajat kasih kode ke Aska atau ke selfie buat kumpul ya. Oke, silakan boleh menyebar. Saya buat apa dulu? Aska tutup nih. Ya, Bapak Ibu, ini selanjutnya mereka berkarya untuk mencari objek foto. Masih bebas objek fotonya, tapi dengan mempertimbangkan 3 aspek tadi, ISO, speed, dan diafragma. Tentunya dengan 2 aplikasi, yaitu aplikasi Open Camera dan aplikasi Google Camera. Loh, ini disuruh nyebar, tapi masih di dalam kelompok yang sama. Oh, udah nyebar di sini. Oke.
kurang tinggi tak nanti. Selfie, open mic selfie. Kita masih biasa. Selfie open mic. Coba ditaruh di auto aja, jadi kan kita ngeceknya tuh di Avagma bukan ini, jadi kita setting di auto aja. Coba lu Farel, setting. suara pajak masuk kan, Rel? Iya ya, 1,8 ya. Coba setting 1,8. Enggak, punya dulu. Ya, ini kelompok satu, kelompoknya Beril, mereka sedang diskusi dulu sepertinya untuk ambil objek apa nih. Kebetulan Taman Zodia benar-benar bersebelahan dengan sekolah kami MTSN 13 Gedung B di daerah Petukangan Utara. Jadi tempatnya nggak terlalu jauh, ya nggak terlalu makan waktu kalau dari sekolah ke taman ini. Nah, itu sekolah kami, mohon maaf pakai tangan kiri, itu sekolah kami dan ini taman. Jadi ya kira-kira 2 atau 3 menit untuk jalan ke sana. Oh iya, gue mau ini pantas. Aska boleh open mic, Aska? Dia kayak pernah nggak sih? Ah, ini tadi udah difoto. Ya, baru yang mana? Ini baru yang pakai weekend sama pakai udah dua. Udah dua. Udah kayak. Coba kita bandingin dulu agak di tempat yang agak adem aja, soalnya ini kayak lumayan terik ya. Lihat di sini. Ya ngeplak aja. Ini tuh hasilnya. Aska tutup mic, gantian selfie yang open mic. Selfie kamu ngomong deh, tes suara biar pajak dengar. Selfie. Oh, selfie, mic-nya rusak. Pajak nggak dengar suara kamu, tapi nggak apa-apa, lanjutin aja nggak apa-apa. Kamu tutup mic aja kalau gitu, ntar pajak ke kelompok kamu. Aska boleh buka mic. Ini open cam. Ini udah open cam. Open cam bagus. Bagus kayak lebih terang gitu. Coba kalau kita foto yang lain. Apa ya? Foto orang gitu. Itu tanaman. Oh, tanaman boleh. Ayo, Oke, Aska boleh tutup mic, pajak gantian mau ke kelompoknya si Nisa. Kita ketemu di sini. Selfie, headsetnya dilepas aja. Ayo Kak, kamu udah? Udah. Cari lagi objeknya di tempat yang lain, nggak apa-apa. Kan ini eksplorasi tamannya seluas-luasnya yang kamu mau foto. Udah, coba selfie, ngomong. tes. Ya, udah, kamu nggak usah pakai headset ya.
Udah berapa objek, Ril? Baru satu tadi. Baru satu. Oke, lanjutkan guys. Buat apa lo? Kalian emang dengan layar segelap itu bisa ngelihat ya? Bisa. Dari maksud. Kalau layar digelapin itu biar nggak kelihatan kalau orang mau lagi buka apa ya? Iya, iya. Privacy ya. Aduh, anak zaman sekarang. Paling yang dibuka apaan? Mobile Legend. Iya dong. Mobile Legend iya dong. Genshin. Genshin apa? Genshin Impact. Iya dong. Waduh, gamer ini. Aska, open mic. Kan udah bedain nih, yang itu udah beda. 9 panas ya, cukup terik. Ini nggak apa-apa, sehat karena pagi. Sini emang agak ramai. Ada bunyi petasan, saudara-saudara. Kalau foto sama orangnya biar kelihatan kayak lebih. Aska, kasih tahu kelompoknya Ica kalau mau foto sama orang harus izin dulu. Harus izin, boleh nggak difoto gitu, biar sopan. Jangan main foto tiba-tiba, kecuali kamu wartawan. Nggak apa-apa, ngomong aja, Pak, boleh nggak saya foto gitu, izin dulu. Ayo, ide foto aja, siapin. Gimana? Atau cari yang objek yang nggak perlu izin, cari binatang, hewan, kucing, ayam. Tuh ada ayam tuh di tengah-tengah tuh. Ayam di tengah-tengah tuh. Kupu-kupu. Ya, kupu-kupu boleh. Ayam. Ayam aja, ayam. Ya, ayam aja. Ayam itu ayam. Oh, ini banget nih kotor. Ya kan namanya kita kan nggak boleh. Udah beralih. Tadi itu yang bikin udah. Coba, ayo. Aldrik sudah memfoto, Aldrik? Sudah. Oke, cari hewan, kucing, atau orang lagi mancing. Itu kayaknya anak hadroh ya, lagi pada nongkrong. Anak hadrohman. Foto orang yang lagi mancing di foto, tapi jangan dideketin. Takut terganggu nanti. Itu dapat berapa foto? 3 apa aja? Bunga. Bagus. Ini pohon sama ayam. Cari kucing kan? Udah cari kucing. Coba layarnya bisa Pak Ajat minta terangin biar kelihatan dari kamera. Udah paling terang, Pak. Ini udah paling terang kamu. Masya Allah. Oh, yaudah. Coba. Oh, nih kameranya Aldrik cerah. Oh, pakai yang anti spy ya ininya ya, anti goresnya ya.
Oke, Aldring. Ini kamu pakai aplikasi apa nih? OpenCam. Beril pakai? Sekarang masih OpenCam dulu. Oke, setting. Ini nggak sih yang ini? Ada ininya sama. Aska, tutup mic. Tukeran nama selfie. Selfie open mic. Berapa? Oke. Kelompoknya Beril sudah ke tempat ketiga. Sekarang cari tempat mana lagi? Udah, fotonya udah yakin cukup? Kalau udah yakin cukup, boleh kumpul ke tempat semula, nggak apa-apa. Kalau masih kurang yakin, cari lagi objek yang lain. Nah, Gcam-nya belum, awas. Kita membandingkan ini. Jangan sampai kelupaan satunya lagi. Selfie tutup mic. Tukar sama Aska. Aska open mic. Ini banyak. Ini banyak. Ini pokoknya jangan. Tapi kayak agak ditutup dari sini. Ini ya. Kita lihat Beril cari foto apa. Tadi kalau itu Siapin foto apa, Pin? Semut, semut di foto. Nggak apa-apa. Loh, nggak. Kamu nggak usah ketawa. Itu fotografi emang kadang hal-hal yang aneh dan unik pun dipoto. Semut di foto ya emang ada dalam fotografi. Tapi nanti kita ada materinya. Sekarang belum sampai ke situ. Tapi kalau kamu foto silahkan. Nanti itu ada materinya namanya fotografi makro. Tapi nggak sekarang. Tapi kalau sekarang kamu mau foto semut silahkan. Enggak gitu juga dong. Emang gitu. jadi sih ada hewannya. Kan ini. Pilih dulu, abis itu kita foto yang lain. Apa gimana? Nah, Motor mana Pak? Nyari. di galeri ini nggak ada itu, nggak ada gitu. Sih yang nggak ketipen. Hai kelompok 2. Emang udah Udah dapat fotonya berapa banyak? 5. 5. Oke, lumayan ya 5 ya. Feedback nih, suara pajak masuk situ. Ini dari oh iya. Jadi nanti gini. Buku-buku. Oh, aku tahu. Ya, gue tahu. Coba sih. Coba balik lagi, Pak. Ini kan open. Ini kan open. Itu kan bunga tuh. Nih. Ini open cam. Ini open cam. Ini di cam. Oh iya, barusan gue tadi kayak gitu. Bagusan gitu.
Gcam itu kayak lebih Iya, bener-bener kayak detail gitu. Iya, detail banget kayak filter itu. Tapi kalau ini tuh kayak lebih cerah. Hati-hati belok. Filter yang cerah gitu. Tapi sebenarnya kalau ini sih selera. Kalau emang yang kayak lebih suka natural banget, itu Gcam. kalau misalnya kayak Ya, ada filter ya. filter biasanya kan kalau cewek suka yang ada Ada filter gitu. itu ya, biar cerah gitu kan. Iya, pakai filter Kan bagus. Kalau gue ini lebih pintar yang Gcam. Itu Aska, kelompok kamu lagi ngerumpi yang itu. filter Oh gitu. iya, iya. Aska ngomong dong, Kak. Kita cari lagi. Lagi bicarain Gcam, Pak. Oh, kayak orang ngerumpi deh. Lanjutkan. Jadi kita mau lagi fotoin lagi. Kita mau mana kan? Siapa tahu kayak ada yang Ini berarti itu sama itu yang Oke, kita samperin kelompoknya Beril walaupun agak becek. Belok. Sepatu pajak jeblong deh, Neng. Aduh, ini gue tadi di bunga. Apa? Oh, moto bunga. Bunga apa ini namanya? Apa? Bunga apa? Apa? Pajak juga nggak tahu itu bunga apa. Karena Pajak bukan guru biologi dan belum tahu juga ini bunga apa. Oke, kalian bagus dapat objek. Ryan sini, Ryan jangan dari situ. Aska tutup mic, gantian selfie buka. jadi Selfie kelompok kamu bener-bener udah selesai banget itu. Sudah, Pak. Sudah ya, udah 5 foto. Iya. Oke, yaudah. Masih ada waktu. Boleh, boleh. Oke, kelompok Beril juga udah? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Berarti tinggal nunggu kelompoknya Aska. Ketinggalan Pajak. Pan cepet ada yang ngecek. Ini nih satu pasang. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini kan satu open cam, satu Gcam, jadi hitungnya satu. Tadi nggak mau tahu ini ya? Enggak, Ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu karena anak Jakarta jadi pakainya lu gue, bukannya aku kamu. Aska sudah kelompoknya? Davina udah? Oke. Yuk, kalau udah boleh kita kumpul lagi yuk di tempat titik kumpul semula. Aska selfie, ayo kita kumpul lagi.
Aska open mic. Selfie tutup mic. Oh, feedback. Oke, Aska. Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang sudah jam 10 lewat. Kaget ya, kaget. Ntar lu lanjut ngecilin ini dulu biar nggak feedback. Agak. Selfie pakai lagi kan biar nggak dimasukin. Yang bikin feedback ya. Oke, yuk kita mulai karena sudah lewat 7, walaupun masih ada waktu 3 menit. Tadi kan kita berjanji untuk 3 menit. Biar waktunya cukup karena kalian juga harus presentasi apa yang kalian dapatkan. Nah, sekarang Aska tutup mic. Ya, sekarang Pak Ajat minta yang mau presentasi duluan kelompok siapa? Kenapa nunjuk? Kenapa nggak kamu? Kalian sesuai urutan? Baru Pak, pilih gambar dulu. Pilih gambar dulu. Yaudah, Pak Ajat kasih waktu 1 menit. Silakan cari gambar yang terbaik yang kalian mau presentasikan. Cukup 1 gambar, Pak. Cukup 1 gambar, tapi dengan perbandingan Gcam dan OpenCam. Open cam yang pertama ya? OpenCam pertama, Gcam kedua. Kita selalu seperti itu. Selfie udah pakai headset ya? Oke, kalau udah pakai headset, insya Allah nggak feedback. Coba Aska open mic. Oke, karena tadi nggak pakai headset, selfie jadi feedback. Oke, tutup lagi ya. Ya, Gcam. Ya, atau pengaturan Gcam-nya. Kamu ISO kan? Tadi kamu pakai ISO-nya dengan yang Gcam sama yang OpenCam, udah dua-duanya. Oke. Ya. Kirim ke grup. Siapa dulu yang mau presentasi? Kamu duluan. Yaudah. Kawan-kawan, hello guys. Udah milihnya udah? Udah. Nisa, kelompoknya udah milihnya? Udah. Oke. Beryl duluan. Oke. Kirim ke grup. Ya, kirim ke grup WhatsApp. Kita lihat Beryl dulu yang presentasi hasil fotonya ya, hasil eksperimen dan eksplorasinya si Beryl dan kawan-kawan. Bentar, Pak. Kevin tadi moto semut dapat nggak, Pin? Hah? Dapat, Pak. Dapat. Dapat kelihatan semutnya gitu? Iya. Keren. Kelihatan gede. Gede-gede. Oh, belum. Sedang. Apa sayang? Apa? Oh, kakaknya dikasih sedotan. Terima kasih. Oke, siap? Ada adik kecil lagi main di taman. Oke, Beryl, fokus. Kamu presentasi, udah di-share, dilihat grup WhatsApp-nya? Udah? Udah di-share? Di grup kita? Coba, Nabila udah? Apa fotonya Beryl yang di-share? Beryl jangan ngasih tahu. Ya, ya. Apa fotonya Beryl yang di-share? Tanaman. Coba liatin Pak Ajat sini. Coba ya, tolong sekarang brightness HP-nya hari ini nih, sekarang nih diterangin dulu. Yang biasanya gelap diterangin. Oh, deketan. Ini hasil karya Beryl. Hasil fotonya Beryl ya. Oke, sip. Silakan Kak Beryl. Boleh Pak Ajat kasih waktu 2-3 menit untuk presentasi. Oke, untuk yang pertama di sini. Untuk yang pertama perbedaan. Assalamualaikum dulu dong. Kan anak madrasah, masa udah langsung oke aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Beryl Arsenio dari kelompok Diafragma. Di sini saya akan membandingkan antara Gcam dan OpenCam. Di sini kami memakai kamera makro untuk gambar pertama dan kedua. Untuk di sini saya lihat sih sebenarnya bagusan dari Gcam karena dia warnanya lebih
apa sih, bukan, Gcam tuh lebih keluar warnanya, lebih natural. Sedangkan kalau dibanding dengan open cam, dia lebih kayak seperti kekuningan atau kekuningan kalau nggak keorenan, antara dua itu. Ya udah. Dengan diafragmanya sih 1,8. Dua-duanya 1,8, bukan 2,4. 2,4. Dua-duanya 2,4. Iya. Oke. Ada yang mau menanggapi? Tapi kayaknya kalau menurut aku sih bagusan yang open cam deh kayaknya. Soalnya aku pribadi suka yang kayak ada filternya gitu, kayak nggak sesuai sama yang aslinya banget. Jadi aku lebih suka yang open cam. Oh, Jadi selera orang sih ini beda-beda. selera beda-beda. Ya. Selera. Tergantung selera kita. Tergantung. Oke, ada yang mau nambahin? Cukup? Jadi hasil kesimpulan dari diafragma yang didapatkan Beryl itu lebih ke arah warnanya itu bagusan di Gcam ya? Iya. Tergantung selera sih, Pak. Selera. Ada kayak Antara sedikit- natural dan natural berfilter. dengan- Iya, filter. Oke, ya. Itu hasil dari kelompoknya Beryl. Tepuk tangan dulu buat Beryl. Oke, dan kelompok satu, kelompok diafragma. Tadi dikasih apa kamu sama si Ade? Adenya lagi senang bermain di lapangan. Oke, itu tadi hasil temuan kelompoknya Beryl, Kevin, dan Adri. Mereka bertiga foto apa tadi? Bunga ya? Iya. Bunga apa dah namanya? Pajet juga nggak tahu itu bunga apa namanya. Apa sayang? Ini ada ini nih, karena kita bermain di taman, jadi kita ada sponsor. Oke, lanjut aja. Oke. Nah, itu tadi kelompoknya Beryl. Nggak apa-apa, Pak. Namanya anak kecil, Pak. Nggak apa-apa, sayang. Sama ayah. Dadah. Oke. Nah, itu tadi sampai mana tadi Pajat ngomong, lupa deh Pajat. Kita lagi bahas bunga apa gitu. Oh iya, bunga ya, kelompoknya Beryl tadi dapat dapat foto yang foto utamanya adalah bunga. Betul, lihat. Ini Pajat langsung ulas nggak apa-apa ya, biar jadi satu kelompok ulas biar Pajat nggak bingung, biar Pajat nggak kalau tiga-tiganya ditumpuk ntar diulas di akhir bingung. Oke, open mic, Aska. Nah, jadi kalau buat diafragma itu memang benar tepat, yang diukur adalah jarak. Karena diafragma itu adalah kedalaman lensa, bukaan kecil besarnya lensa. Nah, ketika Beryl moto bunga dari jarak dekat, itu sebenarnya dalam fotografi namanya fotografi makro. Nanti insya Allah kalau kalian tetap masih bisa ngebantuin Pak Ajat sampai pertemuan ketiga dan keempat, nanti pertemuan ketiga keempat kita pembelajarannya fotografi makro. Nah, itu settingannya diafragmanya yang harus diatur. Nah, jadi itu emang foto-foto yang sifatnya dari dekat untuk ngasih tahu antara foreground dengan background. Ada yang tahu apa foreground dengan background bedanya? Ayo. Pernah dengar kata-kata background? Apa? Latar belakang. Foreground sama background itu 11-12, cuman berbanding balik. Foreground background adalah latar belakang. Foreground adalah latar depan. Contoh, Pak Ajat jadi objek utama. Background Pak Ajat adalah Taman Zodia yang foto Aska. Nah, terus kalau foreground Pak Ajat objek utama. Nah, di depan Pak Ajat ada benda lagi, HP. Ini adalah foreground. Foreground, background. Sorry. Kencengan suaranya. Objek. Nah, dengan diafragma bisa disetting yang mana yang mau difokusin. Kalau ini fokus, Pak Ajat ngeblur dikit. Background ngeblur banget. Kalau Pak Ajat fokus, ini ngeblur background. Kalau backgroundnya fokus, Pak Ajat ini
Nggak kenceng dong suaranya, biar masuk di Aska. Oke. Oke, jadi kalian udah paham untuk konsep diafragma ya. Nah, sekarang kita ke kelompok speed dulu apa ISO dulu? Sweet. Aska boleh dimatikan mic-nya. Siapa jadinya? Yang menang duluan. Orang bikin perjanjian dulu, baru sweet. Ini di sweet dulu baru perjanjian. Yang duluan. Yang menang duluan. Yang menang Ya udah sweet lagi kalau gitu. Pajak munduran. Yang menang ya. Siapa? Ica duluan. Oke, Ica. Berarti kelompok speed. Oke, silakan Ica boleh presentasi. Di-share dulu di grup. Share di grup PPL pertemuan kedua. Grupnya Pak Ajat ini bikin dadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira. Saya dari kelompok speed. Hari ini saya mau membandingkan antara kamera Gcam dan OpenCam. Sebentar Ica, bentar. Rel, suaranya Ica masuk nggak Rel? Farel, lah Farelnya hilang. Aska suaranya Ica masuk. Ayo lanjut Ica. Menurut saya kalau untuk Gcam itu dia meskipun ISO speednya udah sama OpenCam, dia itu lebih gelap. Suaranya kenceng. Lebih gelap. Kalau OpenCam dia itu kan saya pakai speednya itu 1,60 ya. 1/60. Kalau 1 garis miring 60 itu bukan 1 koma, tapi 1/60. Bacanya begitu ya Neng ya. Itu namanya literasi numerikal. Oke, lanjutin. Kalau di OpenCam kan udah pakai speednya 1/60. Nah itu lumayan terang, tapi kalau di Gcam meskipun udah sama speednya dia lebih gelap. Tapi dari kejelasan gambarnya itu bagusan Gcam karena lebih kelihatan teksturnya, terus kayak lebih natural gitu. Kalau yang OpenCam tuh terang kayak dikasih filter gitu, jadi kurang jelas gitu gambar. Jadi menurut kamu lebih soft ya kalau OpenCam ya? Iya. Oke, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke, ada yang mau menanggapi dari kelompok speed? Siapa? Oh, siapa nama Anda? Kencengan suaranya Nabila sayang ya. Biar masuk. Tadi suaranya Eta sebesar itu aja masih kurang kenceng. Kencengan. Kalau menurut saya sih lebih bagus karena dia lebih terang dan dibandingkan Gcam. Jadi kalau misalnya mau pakai Gcam, speednya lebih tinggiin lagi biar lebih terang. Jadi menurut kamu foto yang bagus itu foto yang terang justru ya? Iya. Kalau fotonya kurang terang atau redup berarti kurang begitu bagus ya? Dilihatnya kurang enak. Kurang enak. Oke, berarti ini orang dulu banget gitu. Orang dulu kan kalau foto terang itu foto bagus gitu. Pokoknya asal terang bagus aja kalau orang-orang zaman dulu. Nah, tapi nggak apa-apa, kita tidak salahkan karena memang kan teknologi itu berkembang ya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Beril? Kevin? Cukup? Adri senyum-senyum aja. Iya, senyummu menawan. Oke, ya kita bahas langsung ya. Betul, sebenarnya Ica betul dan Nabila betul. Karena keduanya punya pendapat masing-masing yang keduanya betul. Artinya gini, kalau kecepatan atau speed itu Aska, open mic. Nah, kalau kecepatan atau speed itu, dia memang mengukur exposure. Makanya dalam segitiga exposure, ISO, speed, diafragma. Jadi kalau kecepatannya lambat, berarti banyak cahaya yang masuk, berarti lebih terang. Kalau rumah kamu lebih banyak cahaya yang masuk, berarti rumah kamu terang nggak? Terang. Nah, kalau rumah kamu cahaya yang masuk dikit, berarti lebih terang lebih gelap? Lebih gelap. Sama. Konsepnya seperti itu. Karena cahaya yang masuk lebih banyak, itu lebih terang. Makanya kalau speednya lambat, cahayanya masuknya lebih banyak. Kalau speednya cepat, cahaya yang masuk lebih sedikit. Nah, tapi buat mengukur speed, sebenarnya bukan hanya untuk exposure saja, tapi juga dari objek. Makanya tadi Ica boleh diam dulu. Tadi fotonya Ica foto apa? Hah? Batu apa? Oke. Kurang coba Anissa.
kasih pembantuan dan rujukan ya. Ya. Nah, objek bergerak itu bisa buat jadi tolak ukur speed, tapi kurang tepat. Sebenarnya kalau mau jadi tolak ukur speed itu ya lebih ke arah benda bergerak. Misal orang lagi naik motor, tadi ada yang foto kupu-kupu, siapa foto? Kelompok siapa yang foto? Nggak jadi. Kelompoknya Anissa nggak jadi. Karena kamu emang enjoy ya. Nah, jadi benda yang bergerak, kupu-kupu, terus kemudian motor lagi jalan. Kenapa? Buat ukur. Contoh, dengan speed 1/60 dengan 1/100, mana yang lebih cepat? 1/60 dengan 1/100, mana yang lebih cepat? 1/100. Ya, betul. 1/100. Jadi, ketika ada motor dengan kecepatan 20 sampai 30 km difoto dengan kecepatan yang berbeda, 1/60, kedua 1/100, yang mana yang kelihatan jelas dan mana yang kelihatan jelas? 1/100 lebih jelas, 1/60 lebih blur. Iya, betul Daryl. Ya, 1/100 lebih jelas. Kenapa? Karena dia lebih mampu untuk menangkap objek yang lebih cepat. Sedangkan 1/60 dia lebih lambat. Gini, ini tangan saya. Anggap ini kecepatannya 30 km. Nah, ketika dengan 1/60, kamu jepret tangan Pajat pasti masih akan ada bebayangnya. Coba foto sekarang. Ayo foto, udah pegel nih. Ya. 1/60 ya. Udah? Ya, sekarang dengan kecepatan yang sama, pakai 1/100. Digeser ke 1/100. Kalau nggak 1/100, 1/2, 1/2, adanya berapa? 1/100 ya? Berapa, Ril? 1/125 kan? 1/125. Iya. Langsung 1/1000. 1/125 nggak ada. Oke, pokoknya yang di atasnya 1/60. Yuk. Yuk, dipotong. Ayo, dipotong. Tinggi banget exposure-nya, Pak. 1, Exposure-nya ketinggian, Pak. diturunin berarti ISO-nya. Udah. Diturunin lagi, ya fragmanya dinaikin. Oh iya. Naikin diafragma. Udah. Ya. Tetap. Masih tetap ketinggian. Oke, tadi kita cooling down dulu. Udah, bisa, Ita? Foto? Ya. Coba kalian bandingkan, bisa bandingkan antara yang 1/60 dengan yang lebih tinggi di atasnya. Gimana? Oke, ulang lagi 1/60. Iya. Nah. Coba yang mana yang goyang, mana yang enggak? Yang goyang di sini 1/100. Justru masa 1/100. Iya nih. Dia lebih ada blur tapi di sini enggak. Oke, berarti di sini yang salah Pak Ajat. Iya dong. Kan kamu udah membuktikan antara 1/60 dengan 1/100 itu yang goyang malah 1/100. Tapi sebenarnya kalau dalam speed 1/60 ke atas kalau pakai per itu harusnya lebih cepat. Kalau ke bawah itu makin lambat pakai detik. 1 detik, 2 detik, dan 3 detik. Nah, oke. Nah, di sini tadi pokoknya udah ada perbedaannya. Karena di sini waktunya sudah 10.25, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Nanti kita bahas untuk yang speed, berarti kita masih punya PR ya, yang speed ya. Oke. Diafragma kita sudah punya pemecahan masalahnya, yang speed kita masih punya PR. Nah, selanjutnya ISO. Ayo, siapa yang mau presentasi? Nabila, Miranda, Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah di-share fotonya? Udah. Saya Khairunisa Nurhaliza mempresentasikan tentang
ISO. Kencengan suaranya. Deg-degan Anissa, deg-degan. Kami memfoto bunga dengan 2 kamera, yaitu open kamera dan Gcam. Coba Pak Ajat boleh lihat fotonya. Jangan-jangan bunga yang sama dengan Beril. Ini Gcam. Coba. Ini udah terang belum kamera kamu? Diterangin dong ininya. Apa? Udah Pak. Layarnya. Udah paling terang? Yang bunganya gelap yang pakai Gcam. Oh, yang pakai Gcam memang gelap. Ya. Nah, Oke. kalau ini Oh, ini yang pakai open cam iya, lebih jelas. terang. Oke, ya. Yuk lanjutkan. Kami memfoto bunga dengan memakai 2 kamera, yaitu open kamera dan Gcam. Kami memakai ISO yang sama, yaitu 200. Menurut saya open kamera lebih jelas dan jernih dibanding Gcam karena kalau Gcam terlihat lebih gelap dibanding open kamera. Kalau open kamera tuh terang jelas. Untuk di ISO seperti itu yang kamu temukan. Ada yang mau menanggapi? Siapa yang mau menanggapi? Aldri? Menurut saya Risa benar. Kencengan sayang, neng tong, ganteng. Saya kata Risa benar. Soalnya kalau di Gcam kelihatan lebih gelap dan lebih ngeblur dikit. Coba sini kamu deketin Pak Ajat, tunjukin yang mana Gcam, yang mana open cam. Tunjukin ke kamera. Ini apa? Gcam. Coba lihat. Nah, ini Gcam, terus yang mana yang open cam? Oke, iya betul. Karena memang kelihatan di sini memang lebih terang open kamera dibanding Gcam. Ya, jadi kamu setuju? Setuju yang dibilang sama Nisa? Oke, iya. Betul. Jadi kita ulas untuk yang masalah ISO. ISO kan berarti kan open mic Aska. Nah, ISO kan kepekaan, sensitivitas. Mungkin untuk Aldrik kemarin belum belajar, tapi dia sudah bisa membedakan yang mana yang lebih terang, mana yang lebih gelap. Nah, kemarin yang lainnya Anissa, Nabila, Miranda, dan yang lainnya ini udah belajar tentang ISO. Itu tentang kepekaan cahaya. Nah, jadi kalau ISO-nya kecil, dia kurang peka. Kalau ISO-nya tinggi, dia lebih peka. Antara 100 dengan 800, mana yang lebih terang? 800. 800. Betul. Antara 800 dengan 1600, mana yang lebih terang? 1600. Iya, berarti kalian udah paham konsepnya ya. Nah, sekarang dengan ISO yang sama berapa tadi Anissa? 200. 200. Anissa dengan ISO yang sama 200. Tapi dia menemukan antara open kamera dengan full kamera ada bedanya. Yang lebih terang, open kamera lebih terang dibanding full kamera walaupun dengan ISO yang sama 200. Oke, nah berarti itu kita sudah punya kesimpulan dari grup ISO. Ya, kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Sekarang kita evaluasi dari diafragma, speed, dan ISO. Artinya kedua aplikasi ini antara Google Kamera dan Open Kamera itu bisa menggantikan fasilitas atau fitur dari kamera profesional di DSLR. Walaupun mungkin tidak sebagus kamera DSLR. Ya pasti nggak bakalan mungkin lebih bagus dari kamera profesional ya. Tapi setidaknya ada, speednya ada, ISO-nya ada, diafragmanya ada. Itulah yang kita pelajari pada saat ini dengan nama segitiga exposure. Nah, tadi untuk diafragma masalahnya ditemukan bahwa lebih tajam dan natural di Gcam. Terus untuk open kamera lebih soft, lebih kayak filter kalau kata Eda ya. Oke. Terus untuk speed tadi justru malah kebalik, 1/100 malah lebih goyang dibanding 1/60. Harusnya kalau di kamera profesional itu justru 1/100 lebih jelas, yang goyang itu 1/60. Dan terakhir adalah ISO, bener sama seperti kamera profesional, yang ISO-nya rendah
itu harusnya lebih rendah atau lebih gelap, yang ISO-nya tinggi harusnya lebih terang. Nah, tapi karena tadi Anissa bilang Gcam sama OpenCam lebih terangan OpenCam, berarti hasil yang maksimal ada di OpenCam. Sekarang ada yang mau berpendapat kira-kira antara Open Camera dengan Google Kamera dengan bahasa kalian masing-masing, kira-kira bagusan mana? Ayo, nggak apa-apa. Ngomong siapa? Oh, iya. Bentar, Pak Ajat nyalain dulu mic-nya. Menurut saya bagusan Gcam karena lebih natural dan lebih kelihatan, kalau apalagi kalau misalnya foto ini yang bertekstur kayak batu itu lebih kelihatan, meskipun kalau di Gcam itu memang agak sedikit gelap. Oke, berarti Ica milih aplikasi Gcam. Ada lagi yang mau berpendapat? Ayo, Beril. Ini yang punya kamera di rumah. Nggak apa-apa, Bang. Ayo, Bang. Menurut saya sebenarnya open cam tuh lebih cocok buat di malam hari karena dia cahayanya lebih keluar. Wih, mantep nih. Ini Pak Ajat suka nih yang kayak gini. Karena apa? Kita walaupun belajarnya di siang hari, di terik hari kayak gini, tapi Beril udah punya visioner. Dia menganggap bahwa open kamera justru cocoknya malah di malam hari, bukan di siang hari. Bagus. Dia berarti udah punya pandangan ke depan. Nice, Beril. Terus lanjutkan tadi apa? Karena bisa lebih kelihatan gitu di malam hari. Jadi nggak gelap banget. jadi lebih ke arah mungkin kayak foto-foto bintang atau astrofotografi atau night scene gitu ya. Oke, nice. Oke. Mungkin lebih ke Gcam karena jadi exposure-nya tidak terlalu tinggian gitu, nggak terang banget. Lebih natural Gcam ya. Iya. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat selain Ica dan Beril? Kalau tidak, kita tutup dengan kesimpulan Pak Ajat. Udah, Nisa cukup. Mungkin selfie mau ngomong, kali aja dari tadi megang kamera. Cukup? Oke, Aska mau ngomong? Oke. Ya, oke. Aska open mic. Ya, kita ambil kesimpulan. Sebenarnya dua-duanya punya plus minus. Pasti ada plus minusnya. Cuman untuk kedepannya kita harus ngambil aplikasi yang kira-kira mempermudah kita untuk belajar. Pertanyaan Pak Ajat, antara open kamera sama Gcam, cara menggunakannya mudahan yang mana? Yang Gcam. Tunjuk tangan. Tadi dia ngomong Gcam loh. Ayo. Nah, Ica. Dari tadi soalnya dia Gcam banget nih. Dia udah pasti condong ke Gcam. Yang mudah, yang bilang mudah open kamera. Semua ya. Berarti Ica 1 lawan 8 nih. Gak apa-apa. Kalah belum tentu salah. Gitu ya. Artinya kita belajar bersama. Betul. Memang aplikasi yang mudah untuk digunakan open kamera dibanding Gcam. Yang pertama. Sekarang untuk nginstalnya, mudahan open kamera apa Gcam? Open kamera. Gak ada yang mau ngomong Gcam? Ini sepakat? Kenapa? Satu-satu, jangan rebutan. Siapa yang mau berpendapat? Jangan Beril mulu, gantian. Pak Ajat, mohon maaf, kamu oke, nice. Tapi gantian yang lain biar pendapat ya. Ntar setelah itu baru kamu. Siapa yang mau berpendapat? Aja, ayo. Ya. Kenapa? Kalau Gcam itu kayaknya belum apa sih? Iya, ilegal. Ilegal. Kayak belum didukung gitu sama Instagram. Iya. Kayaknya pada mau jawab yang sama ya sama Eca ya? Iya. Sama. Iya. Ya. Saya yakin jawaban kalian semua sama kayak. Karena Gcam kemarin ketika Pak Ajat bagikan ke suara alarm mobil masuk. Oke. Nah, lanjut ya. Karena waktu Pak Ajat share di grup WA itu Gcam itu pun Pak Ajat melalui serangkaian proses harus download dulu di Google, terus kemudian melewati settingan aplikasi yang dia dianggap virus ya. Tapi walaupun itu bukan virus gitu. Nah, jadi memang untuk menginstal yang paling gampang install open kamera dibandingkan Gcam. Nah, makanya untuk pertemuan berikutnya
Walaupun Pak Ajat nggak tahu nih siapa aja yang pada pulang kampung ataupun masih bisa membantu Pak Ajat, mudah-mudahan sih pertemuan ketiga dan keempat itu kalian sudah masuk sekolah. Ya, mudah-mudahan masih bisa bantu Pak Ajat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, materinya adalah fotografi makro. Nah, tapi kita sudah sepakati dengan satu aplikasi yang sama. Sekarang karena yang dengan segala plus minusnya antara Google Kamera dan Open Kamera, tapi juga dengan kemudahan dan cara menginstal yang praktis, kalau Pak Ajat pribadi, kita menggunakan aplikasi Open Kamera untuk materi berikutnya. Bagaimana, ada yang mau menggunakan Google Kamera? Biril, alasannya? Kayaknya sih nyetingnya lebih susah. Iya, Belum terlalu melajarin lah caranya. masih lebih gampang Open Kamera. Masih nyetingnya lebih gampang. Oke. Ada yang mau berpendapat Google Kamera? Bisa? Tidak? Setuju ya Open Kamera ya? Kita sepakati hari ini Open Kamera ya? Oke. Untuk next pertemuan berikutnya, kita fotografi makro, berarti Open Kamera. Oke. Nah, sekarang pembelajaran kita hari ini kita sudahi dengan pembacaan. Belum dong, masih ada yang harus Pak Jat kasih tugas nih. Nah, tadi kan itu kalian baru foto dengan kamera dan di situ ada data teknisnya. Nah, data teknisnya itu kalian pindahin nih ke LKPD yang udah kalian jadiin lipetan-lipetan ini. Nah, nanti dipindahin ISO-nya berapa, yang ISO, yang diafragmanya berapa, yang diafragma. Oke, dipindahin ke LKPD, nanti dikumpulkan minggu besok. Oke? Ya. Ada pertanyaan? Cukup? Udah mulai panas? Oke. Sebelum kita tutup, kita membaca doa terlebih dahulu. Beril, jangan Beril deh, ganti. Adri, boleh? Adri udah kepanasan, mukanya udah nyengir-nyengir. Majuan saya tinggal maju. Kalau sini kita geser. Kalau kepanasan kita geser. Oke. Nah, ayo Pak Ajat, kita tolong kamu tutup dengan doa. Kita Berdoa dimulai. Ayo, jangan ketawa. Ulang. Doa nggak boleh diketawain. kita mengucapkan Oke. Kita bertemu lagi ke pertemuan berikutnya. Walaupun Pak Ajat belum tahu itu tanggal berapa, tapi nanti mudah-mudahan kalian bisa. Tapi kalau kalian memang ada urusan dan kalian liburan atau pulang kampung, ya berarti kita tiba-tiba. Tapi mudah-mudahan pada saat pertemuan ketiga kalian pasti bisa menemukan. Oke, terima kasih sudah bersedia datang ke Taman Surya untuk pembelajaran seni budaya khusus materi fotografi segitiga. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, sebelum itu kita salam seni budaya dulu. Kita coba dipimpin. Oke, depannya salam seni budaya gitu. Salam seni budaya. Kamunya aja lemes. Coba jangan lemes dong. Ayo. Salam seni budaya. Dengan seni kita berbudaya. Diulang sekali lagi pakai kameranya Aska. Oke, mereka. Ya. Salam seni budaya. Dengan seni kita berbudaya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Ya, ditutup pembelajaran hari ini. Kalian nanti pulang dengan hati-hati dan semoga selamat sampai rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.